Partai Golkar memutuskan keluar dari koalisi Merah Putih. Keputusan ini menandai bergabungnya partai berlambang beringin itu dalam barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Keputusan untuk meninggalkan KMP ini dikeluarkan dalam Munaslup Senin malam. Sebelumnya pada pertemuan antara pemimpin partai yang tergabung KMP di DPP, Partai Keadilan Sejahtera, mantan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan koalisi Merah Putih tidak pernah bubar. Setelah musyawarah nasional luar biasa, Partai Golkar menyatakan keluar dari koalisi Merah Putih. Hal ini membuat Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai yang tersisa di koalisi tersebut. Partai Gerindra tidak mempermasalahkan keputusan Golkar tersebut dan menyatakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan tetap berjalan. Ya, tidak ada masalah. Saya kira ini bukan satu berita baru ya. Sejak awal kita melihat bahwa koalisi Merah Putih juga bahkan Pak Prabowo sejak awal sudah mengatakan akan mendukung pemerintah kalau pemerintah mempunyai program yang baik dan akan mengkritisi kalau program dari pemerintah itu merugikan kepentingan rakyat. Saya kira ini sudah sejak awal. Terpilihnya Setia Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar diperkirakan akan membawa keuntungan politik bagi Istana Kepresidenan. Menurut analis politik Muhammad A.S. Hikam, posisi Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar tidak akan membahayakan Presiden Joko Widodo secara politik dan elektoral. Apalagi Setia Novanto dianggap bukan lawan sepadan bagi Presiden jika nantinya maju dalam pertarungan pemilihan Presiden pada 2019 mendatang. Kalau dilihat dari perspektif pemerintah Jokowi, yang paling menguntungkan ya Setnov. Akhirnya keluar juga jawabannya. Iya dong, karena bagaimanapun juga untuk 2019, ini kalau nanti semuanya maju, katakanlah semua calon presidennya itu dari partai politik. Ya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih comfortable kalau menghadapi Setnov ketimbang misalnya Akom yang politisi kawakan dan mempunyai massa yang luar biasa dan basis yang kuat. Setelah terpecah selama 2 tahun terakhir dan membawa dampak merosotnya elektabilitas, Partai Golkar lewat Munaslup telah melahirkan ketua umum baru. Tidak hanya itu, Golkar menyatakan resmi keluar dari koalisi Merah Putih yang selama ini berperan sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan. Kini siapa yang berperan mengontrol pemerintah sebagai penyeimbang? Kami mengulasnya dengan Ari Nur Cahyo yang merupakan Direktur Eksekutif Para Sindiket. Selamat malam, Mas Ari. Terima kasih sudah hadir. Baik, boleh kita mulai terlebih dahulu. Anda mengamati dinamika di Partai Golkar ini karena informasi yang sangat menarik tadi, walaupun formatur masih disusun di bawah kepemimpinan Setia Novanto, tetapi sudah dipastikan sendiri oleh Setia Novanto untuk posisi-posisi strategis diisi oleh Idrus Marham sebagai Sekjen, kemudian Ketua Harian Nurdin Halid, dan Bendahara Umum ada Robert Kardinal. Mungkin kita lihat apa yang menjadi posisi strategis kalau berdasarkan undang-undang tentang partai politik yang berhak dicatatkan di Kemenkumham kan adalah Ketua Umum dan Sekjen, tentu saja di situ. Kalau kita lihat nama-nama yang diisi ini adalah mereka yang selama ini berada di kubu Munas Bali ya, sebelum adanya Munaslup ini. Kemudian sebenarnya Munaslup yang kali ini adalah sebuah Munas yang ingin untuk rekonsiliasi, untuk islah begitu setelah perpecahan 2 tahun dan membawa dampak elektoral yang jelek begitu bagi Partai Golkar ini. Apakah ini akan menjadi celah ketika tidak tertampungnya nama dari kubu Agung Laksono begitu dalam kepengurusan Setia Novanto ini menjadi celah ini akan kembali terpecah? Menurut Anda seperti apa? Sebagai sebuah celah itu tetap ada, Mas Indra. Terlebih bahwa Munaslup Partai Golkar ini semakin mengukuhkan bahwa pada hari ini dan selanjutnya Abu Rizal Bakri masih menjadi penguasa di Partai Golkar. Apalagi ketika posisi yang mengkonfirmasi bahwa Partai Golkar masih dalam kendali dan kontrol Abu Rizal Bakri. Apalagi dikuatkan ada posisi formal untuk Pak Abu Rizal sebagai Ketua Dewan Pembina, ya? Jabatan yang ada pada era Orde Baru kemudian dihidupkan kembali. Dewan Pembina persis punya kontrol yang kuat terhadap partai. Ketua Umum sebagai eksekutif partai, tapi Dewan Pembina sebagai pengarah partai sebenarnya itu dihidupkan. Dan Pak Setia Novanto sendiri sebenarnya kan bagian dari klan dari Pak Abu Rizal sendiri. Apalagi sekjennya Pak Idrus Marham. Jadi lengkaplah sudah sebenarnya. Yang sekarang menguasai Golkar tetap Pak Abu Rizal, sehingga bahwa celah ke depan untuk rekonsiliasi seperti apa mungkin di permukaan rekonsiliasi itu ada, tetapi bahwa buih-buih kekecewaan di bawah permukaan itu kita tidak bisa pungkiri itu ada. Seberapa besar celahnya kalau Anda melihat? Ya kita lihat nanti seperti apa komposisi pengurus lengkapnya dari formatur ini, apakah sebenarnya posisi dari kubu Pak Agung Laksono juga bisa diakomodasi di dalam kepengurusan ini. Karena kalau kita lihat kan seperti Ketua Umum sudah pasti Setia Novanto, kemudian Ketua Harian
Nurdin Halid, kemudian Sekjen Idrus Marham. Ini posisi-posisi yang strategis sudah ditempati sebenarnya. Persis. Seharusnya mungkin ya ada alangkah bijaknya misalnya posisi Sekjen itu diberikan kepada kubu dari Pak Agung Laksono. Tapi ketika ini bola dimainkan seperti ini, saya sih melihat bahwa masa depan Partai Golkar ke depan itu akan suram. Bukan hanya persoalan rekonsiliasi yang belum terselesaikan, tetapi bahwa persoalan cita-cita partai ke depan itu menjadi pertaruhan. Apalagi sosok ketua umum ini kan juga sosok yang sebenarnya banyak kontroversial di publik, track recordnya banyak, rekam jejaknya tercatat publik, sehingga itu menjadi ancaman sebenarnya Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina punya peran yang sangat strategis, tetapi tadi sudah dipastikan bahwa tidak akan ada matahari kembar. Saya jadi bertanya begini, ini definisinya tidak ada matahari kembar ini karena memang ketua umumnya sangat dekat dengan ketua Dewan Pembinanya karena kita lihat dari soal kubu Bali ya, ataukah memang tidak akan ada matahari kembar memang secara peraturan? Justru confirm tidak ada matahari kembar karena matahari itu masih Pak Abu Rizal Bakri. Jadi Pak Setia Novanto saya pikir hanya menjalankan eksekutif partai, tetapi direction partai secara keseluruhan tetap di tangan Pak Abu Rizal. Oke, kalau kita kemudian akhirnya memotret bahwa mataharinya justru masih di Pak Abu Rizal Bakri walaupun posisinya adalah ketua Dewan Pembina begitu ya. Lalu bagaimana dengan sikap Partai Golkar yang menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan begitu, keluar dari koalisi Merah Putih bergabung dengan pemerintahan? Kita tahu sosok Abu Rizal Bakri ini adalah sosok yang paling getol tidak membawa Golkar untuk bergabung dengan pemerintahan. Karena itulah kemudian pecah dengan Pak Agung Laksono begitu kan. Ketika ini kemudian merapat, apa yang sebenarnya terjadi? Dikaitkan dengan pernyataan Fadlizon tadi, ini bukan berita baru. Jangan-jangan ini adakah Anda melihat ini sebuah desain? Ya. Memang bukan berita baru yang terjadi di Bali yang memilih Pak Setia Novanto itu sebenarnya kita sudah mendugainya lama bahwa memang Pak Novanto calon yang kuat dan kemudian diunggulkan ya. Apalagi Idrus Marham kemudian mundur sebelum persis. Jadi akan mencalonkan diri ya. Jadi ini mungkin sebuah desain ini ya. Saya melihatnya mungkin bukan sebuah desain dalam arti ini ya. Partai Golkar memang punya pengalaman jam terbang politik yang cukup panjang dan mumpuni. Intuisinya tajam. Dan memang intuisinya panjang, talenta politiknya hebat, kapital politiknya besar, sehingga memang sangat memungkinkan. Kita lihat kalau dinamika pada Munaslup itu kan bagaimana sebenarnya perubahan dinamika itu terjadi begitu cepat. Dan itu juga bisa diimbangi oleh para peserta Munaslup. Itu menandakan bahwa sebenarnya Partai Golkar memang saat ini memang partai yang matang, tetapi mengingat ke hasil Munaslup yang sebenarnya alih-alih mengatakan demokratis, tapi sebenarnya sudah based on skenario yang sudah disiapkan. Sehingga saya pesimis terhadap nasib Partai Golkar ke depan. Pesimis yang seperti apa maksudnya? Pesimis Partai Golkar yang menjalankan fungsi kepartaian. Karena di tengah sekarang kondisi partai sedang carut-marut dan publik mulai apatis terhadap kondisi partai politik sehingga muncul fenomena relawan dan independen. Sebenarnya kritik tajam dan harusnya refleksi buat partai politik. Kondisi decline untuk partai politik ini diperparah oleh Munaslup Golkar yang semakin mengarah kepada saya menyebutnya the end of political party di Indonesia. Oke, katakanlah dengan kesimpulan dasar nih ya, awalnya ketika melihat Ketua Dewan Pembina dijabat oleh Abu Rizal Bakri. Ketua Umum Setia Novanto yang disebutkan dekat dengan Abu Rizal Bakri dijabat oleh Ketua Umumnya dijabat oleh Setia Novanto. Kemudian ketika melihat nama Sekjen Idrus Marham juga sangat dekat dengan Setia Novanto dan juga dengan Abu Rizal Bakri. Lalu ada nama Nurdin Halid sebagai Ketua Harian yang posisinya juga sangat strategis, tentu saja dekat dengan Abu Rizal Bakri. Mereka ada di kelompok Munas Bali dan kemudian bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah kemenangan dari kubu Abu Rizal Bakri. Gitu. Ada apa di balik diamnya Agung Laksono menurut Anda? Satu sisi memang ini di belakang mereka kan ada kontestasi dari orang dekat istana antara Pak Luhut dan Pak JK ya. Saya mencurigai ada sebuah intervensi atau apa antara dan dimainkan oleh Pak Luhut dan Pak JK terkait dua kontestasi. Persis ketika misalnya di takhir Pak Ade Komarudin adalah sebenarnya disupport kuat oleh Pak Yusuf Kala, lalu Pak Setia Novanto disupport kuat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, mengapa kemudian dan sebenarnya kalau bicara dari blok
blok Munas Bali adalah kelompoknya yang banyak disupport oleh Pak Luhut sebenarnya. Lalu sebenarnya Pak JK lebih banyak support kepada kelompok Agung Laksono sebenarnya. Ini polanya kan sudah dari 1,5 tahun yang lalu sudah kelihatan. Tinggal sebenarnya antara dua tokoh ini kuat-kuatan mana di Golkar bermain. Dan sampai dengan menit-menit di Munas kemarin, dua orang ini kan sebenarnya kalau kata saya sebutkan boleh kingmaker yang memainkan antara Ade Komarudin dan Setia Novanto. Nah, apakah Agung Laksono diam? Saya pikir diamnya harus kita baca secara logika yang tidak linear ya, bahwa ke depan mungkin ada sebuah kompensasi politik untuk kelompok ini, atau mungkin mereka sudah menyiapkan skenario lain. Apakah rekonsiliasi sudah selesai di Munaslup? Karena kan Munaslup ini dua agenda besar. Satu, menyelesaikan konflik internal, rekonsiliasi. Yang kedua, sebenarnya menyiapkan papan untuk Partai Golkar ke depan supaya lebih mantap bertransformasi sebagai partai yang modern dan handal. Dan dua hal ini nampaknya masih jadi pertanyaan. Persoalan konflik internal tadi dari komposisi juga masih jadi pertanyaan. Apakah bisa selesai dengan Munaslup ini, begitu kan? Pertanyaan kemudian kan? Ya, saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Justru Munaslup yang kemudian dipaksakan dari awal, dipercepat dan sebenarnya sepertinya berjalan linier dari sebenarnya kubunya Pak Abu Rizal ini sepertinya skenario sudah linier bahwa ujungnya akan ke sini. Itu sudah kelihatan sekali. Tetapi dealnya seperti apa dengan kelompok Pak Agung Laksono itu yang masih kita baca. Tetapi paling tidak ke depan kekuatan dua irisan besar ini masih menjadi batu besar di Partai Golkar. Kalau tidak bisa diselesaikan melalui pembagian kursi kepengurusan di DPP. Oke, katakanlah misalnya ada pihak dari pemerintahan yang kemudian menginginkan atau ikut turun tangan lah ya, seperti disebutkan tadi Pak Luhut, Pak JK begitu. Kepentingannya apa? Katakanlah misalnya kepentingannya agar Golkar bergabung dengan pemerintahan. Kalau satu orang mungkin ini sebuah hal yang wajar. Oh, untuk melobi partai ini agar bergabung ke pemerintahan. Tetapi ketika dua orang dari pemerintahan yang sama-sama dari pemerintahan bergabung, kemudian mereka melakukan mungkin mendorong begitu agar partai ini dibawa kepada pemerintahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepentingan apa yang dibawa sebenarnya? Ketika memang calon ketua umum sebelum terpilih Setia Novanto sekarang ini akhirnya terpilih sebagai ketua umum Setia Novanto, semua calon hampir semua mengatakan akan bergabung dengan pemerintahan. Kalau sudah akan bergabung dengan pemerintahan, lalu apa pentingnya nih? Ada Pak JK, ada Pak Luhut yang sama-sama kemudian mendorong calonnya masing-masing. Kita ulas lebih lanjut. Kita break dulu. Mas Ari, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Presiden Jokowi ketika membuka Munaslup Partai Golkar sebelum akhirnya sekarang sudah selesai begitu ya. Ketika membuka Munaslup Partai Golkar di Bali kemarin beberapa hari lalu sempat mengeluarkan sindiran begitu. Betapa aktifnya seorang Luhut Binsar Panjaitan, betapa aktifnya Pak Yusuf Kalla dalam mendorong-dorong calonnya atau mendukung secara tidak langsung mungkin ya bahwa calon-calonnya ini untuk memenangkan perebutan posisi ketua umum Partai Golkar periode ke depan. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, ketika semua bakal calon sebelumnya ini, semua bakal calon ya, mengatakan ketika terpilih nanti akan bergabung dengan pemerintahan. Sebenarnya kan pemerintah tidak perlu lagi khawatir kalau kemudian atau mengutus utusan agar partai ini mau merapat ke pemerintahan. Katakanlah ada intervensi kekuasaan di sana. Tapi ini kan sudah jelas bakal calon semuanya akan mendukung pemerintahan kalau terpilih. Menjadi pertanyaan, lalu apa yang dimainkan kedua tokoh pemerintahan ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Pak Yusuf Kalla, kepentingannya apa kemudian? Mungkin sepintas kita salah membaca Partai Golkar. Ya. Kita seakan-akan sekarang Partai Golkar baru masuk ke pemerintahan. Tapi real sebenarnya Pak Yusuf Kalla dan Pak Luhut adalah sebenarnya orang Golkar yang ada di pemerintahan sudah sejak lama. Sehingga sebenarnya Partai Golkar sudah ada di pemerintahan sebenarnya. Dengan ada dua kadernya ini. Sehingga persoalannya apapun hasil Munas, Partai Golkar tetap ada di pemerintahan dengan ada dua orang ini. Itu satu sisi. Pada sisi kedua adalah dua orang ini kan punya, kalau kita trace ke masa lalu adalah Munas sebelumnya. Munas bagaimana dulu ketika Pak Yusuf Kalla terpilih pada Munas di Bali sebagai ketua umum dan kemudian Pak Abu Rizal terpilih pada Munas Riau mengalahkan Surya Paloh. Mengalahkan Surya Paloh kemudian, dan ini kan sebenarnya
orang sebenarnya ego dua orang antara ini yang sekarang berada di lingkar presiden untuk menunjukkan bahwa saya lebih punya kontrol terhadap partai Golkar daripada you, semacam itu. Jadi ingin menunjukkan sebuah ada ego politik dari dua orang itu, menunjukkan bahwa setelah saya menjadi ketua umum atau setelah Abu Rizal ada di Riau, setelah ini siapa? Orang you atau orang saya. Itulah sebenarnya ada sebuah ego politik seperti itu. Sehingga sebenarnya ini buat saya tidak melihatnya lebih pada buat Partai Golkar, lebih pada interest pribadi dari Pak Luhut sebagai pribadi, bukan sebagai politisi Golkar, dan Pak Yusuf Kalla bagaimana sebenarnya menguatkan posisi politik di depan presiden. Menguatkan posisi politik depan presiden. Ya. Tujuannya untuk apa menguatkan posisi politik depan presiden? Ya jelas, dalam politik kan tinggal selalu bicara saya atau kita dapat apa, kapan dan bagaimana. Nah, tentunya posisi sekarang tentunya bagaimana sebenarnya bermain antara Partai Golkar dengan fungsi check balances di parlemen, itu juga bisa satu sisi bisa untuk mendukung pemerintah kontrol. Nah, kontrol ini terhadap Partai Golkar ini yang ini kan sebagai posisi simbol kader partai memang sudah di pemerintahan, tetapi bagaimana kontrol penguasaan terhadap partai politik yang sebenarnya selama ini cukup mengganggu pemerintah. Nah, saham politik ini yang coba diyakinkan di depan presiden nampaknya dari dua rivalitas yang sudah berlangsung lama sebenarnya antara Pak Yusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Tetapi ini yang coba sekarang dimainkan, bagaimana ini sebenarnya bisa menjaga fungsi tegangan politik antara presiden dengan partai-partai. Persis karena... Jadi presiden menikmati ini, rivalitas kedua tokoh di istana ini? Bukan menikmati, tetapi rivalitas ini menguntungkan posisi politik presiden. Menguntungkan posisi politik presiden. presiden. Menguntungkan posisi politik presiden karena menikmati kalau dong berarti itu namanya. Menikmati dong berarti namanya itu. Kalau menikmati itu kan seakan-akan dirinya sendiri senang, kemudian orang lain tidak senang. Ini kan sama-sama menguntungkan. Ada mutual benefit baik bagi presiden, baik juga bagi Pak Yusuf Kalla, baik juga Pak Luhut dan juga bagi Partai Golkar sendiri. Dan persis dalam politik kan bagaimana kompromi kepentingan itu bisa diwujudkan bersama. Win-win kepentingan ini yang sebenarnya sekarang terjadi dengan Munaslup. Sehingga sebenarnya untuk sebuah dukungan kepada pemerintah baik-baik saja, tetapi justru dengan Golkar masuk ke partai pemerintah dan tinggal Gerindra yang partai di oposisi, sangat sayang untuk fungsi check balances. Padahal ke depan ini adalah tahun ketiga dan keempat, ini adalah tahun yang secara politik cukup. Nah, ini yang menarik kemudian, Mas. Ketika kalau misalnya Pak Jokowi mengetahui kedua orang di pemerintahan yang posisinya sangat tinggi juga, satu sebagai wakil presiden, begitu satu Menko Polhukam, punya posisi yang sangat strategis. Menguntungkan, rivalitas dari kedua tokoh ini menguntungkan bagi Presiden Joko Widodo. Artinya presiden juga tahu bahwa membutuhkan Golkar. Partai besar ini dibutuhkan juga begitu untuk stabilitas kepemimpinannya. Artinya Presiden Jokowi secara sadar dong tidak konsisten dengan apa yang pernah disampaikannya saat kampanye Pilpres lalu. Di pemerintahnya tidak membutuhkan koalisi yang gemuk, tetapi koalisi yang ramping. Yang terjadi sekarang ketika menyisakan hanya katakanlah Gerindra dan katakanlah PKS yang belum secara resmi misalnya bergabung di pemerintahan. Artinya ada inkonsistensi yang sengaja dilakukan secara sadar oleh presiden. Saya pikir bukan inkonsisten, justru presiden konsisten bagaimana menjaga political power itu berada tetap dalam cengkeraman presiden. Sekarang kan problemnya adalah pada partai pengusung dan partai pendukung presiden. Justru adalah partai yang sangat kritis di DPR, mengkritis beberapa pemerintah. Presiden, kalau saya sebagai presiden, saya butuh memainkan perimbangan kekuatan baru di luar partai pengusung dan pendukung saya, supaya check and balances di parlemen itu berlangsung. Paling tidak bisa mendukung program-program pemerintah. Dan nampaknya PDIP sendiri adalah partai yang paling vokal dan paling kritis terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa usulan RUU pemerintah justru partai dari Pak Jokowi sendiri yang mengkritisi. Butuh perimbangan politik baru dan ini sebenarnya lebih bagaimana mengawal program-program pemerintah ke depannya supaya dapat approval dari parlemen. Jadi sebenarnya secara politik justru presiden konsisten bagaimana sebenarnya resum politik terhadap partai-partai ini juga tetap dalam cengkeraman beliau. Dan sebenarnya so far... Tapi maksud koalisi ramping, koalisi gemuk yang saat itu kan sebuah antitesis dari apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan setgap koalisinya begitu kan. Yang ternyata kemudian dinilai oleh sebagian pihak saat itu, sejumlah analis politik mengatakan bahwa ini tidak efektif. Justru kritik
sangat dalam terjadi di dalam Setgap itu sendiri, menjadi tidak efektif. Gitu. Kemudian hadirlah seorang sosok Joko Widodo yang menawarkan tidak akan membuat koalisi gemuk, koalisi ramping karena pemerintahan ini adalah presidensial. Iya, persis. Ya kan? Artinya ketika sekarang membutuhkan Golkar, gara-gara PDIP yang justru partai pendukungnya yang paling kritis, mengkritisi kebijakannya, atau katakanlah dalam tanda kutip menjegal segala kebijakannya, bagaimana kemudian masyarakat melihat konsistensi presiden? Kan tidak diformalkan dalam bentuk partai pendukung pemerintah. Oke. Tidak ada sekretariat gabungan seperti dulu Pak SBY bikin itu. Jadi sebenarnya formasi yang relatif cair ini yang kemudian sebenarnya relatif secara politik presiden cukup piawai memainkan. Yang penting ke depan adalah bagaimana sebenarnya kekuatan partai-partai politik ini bisa memberikan perimbangan terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Karena tahun ketiga dan tahun keempat, dan itu kan sebenarnya tahun di mana Presiden Jokowi menuntaskan program-program strategis. Karena tahun kelima kita udah bicara 2019, next election. Jadi sebenarnya efektivitas program pemerintah sangat didukung bagian kekuatan di parlemen. Dengan masuknya Golkar dan P3 sebenarnya dan PAN, beberapa partai yang ada di KMP sebenarnya bukan menambah gemuk koalisi saya lihat, tapi lebih kepada bagaimana membuat perimbangan kekuatan politik. Karena memang kekuatan politik dari partai pendukung dan partai pengusung ini juga tidak efektif mendukung program pemerintah. Sekarang ini begitu Sekarang ini. Jadi kalau dulu, jadi realitas politik ini yang sekarang dihadapi oleh presiden berbeda dengan idealitas yang pernah dipikirkan ketika akan maju sebagai justru sebuah adaptasi politik yang piawai dari presiden dari pemerintah untuk memainkan skenario politik ini. Bagaimana sebenarnya relatif kalau kekuatan pimpinan komposisi DPR tidak disusun ulang, itu relatif sama sebenarnya. Yang penting kan bagaimana setiap kebijakan dan penyusunan anggaran pemerintah mendapat persetujuan dari DPR. Karena banyak sebenarnya beberapa RUU terganjal sekarang di DPR. Nah, pemerintah berkepentingan untuk bagaimana balance of power di parlemen ini. Bukan pertama-tama sekarang saya lebih mengatakan Anda bukan partai mendukung atau tidak, tapi Anda mendukung program saya daripada Anda menyebut daripada misalnya Anda adalah partai pendukung saya, pengusung saya, tapi Anda lebih banyak mengkritisi program-program saya. Jadi hitung-hitungan politik seperti ini nampaknya perimbangan baru, keseimbangan politik baru untuk eksekutif dan parlemen. Keseimbangan politik demi lancarnya program, begitu kan? Stabilitas yang diperlukan untuk lancarnya program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi berbicara balance, bagaimana bisa balance kalau kemudian 9 lawan 1 atau katakanlah 8 lawan 2? Ya. Matematika tidak seperti itu ya, matematika politiknya tidak seperti itu. Karena ada PDIP yang kemungkinan bisa menyeberang. Matematika politik tidak seperti itu, dan dalam dulu ketika koalisi pemerintahan sebelumnya, yang koalisi gemuk pun partai-partai yang sudah di dalam sekretariat bersama itu bisa menyeberang. Ini pun bukan jaminan bahwa misalnya Partai Golkar juga tidak bermain ketika beberapa pembahasan isu. Tetapi adalah bagaimana menggait kekuatan, mengkonsolidasikan kekuatan politik partai-partai yang harus kita acungi dari pemerintah saat ini, menghadapi sebenarnya ketidakefektifan partai pengusung dan partai pendukung di parlemen. Oke. Berarti apakah ini kemudian bisa dipastikan bahwa nanti kritik-kritik itu justru dalam dari partai-partai yang mendukung pemerintahan? Karena ini isunya kan akan per kebijakan kan. Persis. Misalnya soal tax amnesty, katakanlah ada satu partai A, partai B yang gabung di pemerintahan ternyata tidak setuju dengan kebijakan ini, akan seperti itu. Kalau memang ini kemudian dipastikan akan seperti itu kondisinya, seperti mungkin di zaman pemerintahan sebelumnya, artinya kegaduhan-kegaduhan serupa juga akan terjadi juga di pemerintahan Jokowi ke depannya. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi lagi tapi yang kegaduhan-kegaduhan itu, tapi yang jelas adalah bagaimana sebenarnya satu sisi memang pendukungan terhadap program pemerintah akan semakin kuat karena DPR fungsi partai politik sudah bergabung ke pemerintah, tapi memang fungsi check and balances kemudian menjadi lemah. Nah, dua hal ini sebenarnya harusnya menjadi perimbangan. Dengan tadi posisi adalah 9/1 tinggal Gerindra di sana memang sangat disayangkan, tetapi saya pikir seperti PKS dan Demokrat kita harapkan bisa memainkan posisi politik untuk memberikan perimbangan terhadap check and balances, karena Demokrat sampai hari ini kan masih berada di tengah, dia di dalam posisi mana, tapi dia memainkan bagaimana isu kebijakan itu dia harus memihak kepada pemerintah atau kepada parlemen. Kita berharap ke depan fungsi check and balances dari partai-partai, katakanlah dari Gerindra, dari Demokrat dan partai PKS
itu bisa konstruktif membangun Benar sekali. kebijakan pemerintah ke depan. Baik. Di samping partai-partai yang sudah bergabung ke pemerintah. Baik, kita harapkan nanti fungsi check and balances tetap berjalan karena walaupun tidak hitung-hitungan tidak 91 tapi bisa saja dari dalam mengkritisi per isu kebijakan. Kalaupun ada gaduh, karena inilah demokrasi yang kita pilih begitu ya. Persis. Semua bersuara maka kegaduhan itu pun terjadi. Tapi jangan terlalu banyak dalam gaduh juga. Karena dalam konteks yang substansi politik Ya. begitu ya, bukan isu-isu politik. Ya. Terima kasih Mas Ari Nur Cahyo. Kita lihat bagaimana kepiawaian dari seorang Pak Joko Widodo nanti ke depan Ya. membawa gerbong yang cukup banyak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat